Baik, hari ini kita akan masuk ke dalam barisan dan deret dalam matematika sesuai dengan di bahan ajar PDF yang sudah dibagi. Yang pertama itu kita lihat dulu pengertian barisan bilangan. Nah, silakan kalian baca. Tiap-tiap bilangan ya pada barisan bilangan disebut suku. Jadi untuk barisan bilangan itu bukan sembarang barisan yang kita ambil, namun mempunyai aturan tertentu, mempunyai pola tertentu ya. Jadi tiap-tiap bilangan pada barisan bilangan disebut suku, dilambangkan dengan huruf U ya. Contoh misalkan ini ya, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai ke N. Artinya di sini bahwa barisan ini mempunyai aturan di mana dia bertambah satu angka. Jadi dari 1 ke 2 bertambah 1, 2 ke 3 bertambah 1, 3 ke 4 bertambah 1, 4 ke 5 bertambah 1 dan seterusnya. Yang disebut dengan suku ya, misalkan di situ yang pertama ada bilangan 1. Nah, bilangan 1 ini disebut disimbol dengan U1. Lalu 2 U2, 3 U3 dan seterusnya sampai angka terakhir. Kalau misalkan dia sampai ke N itu artinya bilangan yang belum kita ketahui ya batasnya berapa, itu disebut suku UN. Contoh berikut, misalkan ini ada sebuah barisan bilangan 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya. Ini juga mempunyai pola atau aturan tertentu di mana setiap bilangan berikutnya itu bertambah 2 angka ya, atau disebut dengan ini bilangan genap juga. Jadi 2 disebut dengan suku pertama U1, 4 U2, 6 U3, 8 U4 dan seterusnya sampai U ke N. Kita lanjut ke pola bilangan suku ke N ya. Saya langsung ke contoh yang pertama sesuai dengan di PDF ya. Di situ polanya maksudnya seperti ini ya. Contoh yang pertama UN ya, polanya 2 kali N dikurang 1. Ingat bahwa N itu bilang masih simbol ya, yang bisa kalian ganti dengan bilangan berapa saja. Nah, di sini disuruh tentukan kira-kira bilangannya berapa saja dari pola ini ya. N kita ganti dengan angka 1, 2 dan seterusnya ya, perhatikan ya. Untuk U1 ya, N nya kita ganti dengan 1 sama dengan ya, N nya ini kita ganti dengan 1 ya, N yang ini kita ganti dengan 1, berarti 2 kali 1 kurang 1. Jadi di sini mengikuti pola yang ini, hanya nilai N-nya saja yang kita ganti dengan 1. Berarti 2 kali 1 sama dengan 2 kurang 1 sama dengan 1. Jadi untuk suku yang pertama didapatkan bilangan 1 ya. Kita lihat untuk suku yang kedua ya. Untuk suku yang kedua masih tetap pakai menggunakan pola ini ya, tapi N-nya yang kita ganti dengan 2, maka sama dengan 2 kali N-nya juga ganti dengan 2 dikurangi 1. 2 kali 2 sama dengan 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Berikutnya saya langsung ambil contoh untuk U5. Berarti N-nya yang kita ganti dengan 5. Berarti 2 kali N-nya juga ini saya ganti dengan 5 dikurangi 1. 2 kali 5 sama dengan 10 kurang 1 sama dengan 9 ya, sama dengan 9. Contoh 3 ya, kalian bisa lihat di PDF kalian, materi kalian contoh 3. Di situ disuruh cari ya bilangannya dengan pola UN sama dengan 3N kuadrat, 3N pangkat 2 kurang 2. Berarti di sini N-nya yang kita ganti ya dengan angka 1 sampai seterusnya. Kalau dia hanya minta 3 suku pertama, berarti N-nya hanya 1, 2, 3. Tapi kalau 5 suku pertama, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini saya kasih contoh untuk N-nya 1 ya, kita ganti N dengan 1 sama dengan 3. N-nya ini kita ganti ya dengan 1 ya, sesuai dengan ini. 1 pangkat 2 kurang 2. Berarti 3 kali 1 pangkat 2 itu kan sama dengan 1 kali 1 nya sama dengan 1.
dikurangi 2. 3 kali 1 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Yang berikut U2 ya. Perhatikan N-nya ini yang kita ganti dengan 2. Ini juga N-nya kita ganti dengan 2 menjadi U2 sama dengan 3 kali 2 dipangkatkan 2 kurang 2. Berarti 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 kali 2. Berarti kali 4 kurang 2. 3 kali 4 12 kurang 2 sama dengan 10. Saya ambil contoh lagi yang lebih jauh, saya langgar 3, saya ke U4 ya. Ini cuma contoh ya. Berarti kita ganti N-nya dengan 4, N-nya juga dengan 4. Berarti 3 dikali 4 pangkat 2 dikurangi 2. 3, 4 pangkat 2 artinya sama dengan 4 kali 4 itu 16 kurang 2. 3 kali 16 48 kurang 2 sama dengan 46. Oke, yang berikut kita masuk ke pengertian deret ya. Dengan jelas dijelaskan di PDF ya. Deret adalah jumlah ya. Garis bawahi kata jumlah ya. Jumlah suku-suku dalam barisan ya. Artinya kalau tadi kita berbicara mengenai suku, dia hanya 1, 2, 3, 4 dipisahkan ya kalau menyangkut barisan bilangan. Sedangkan kalau deret itu sudah ada di sini kata jumlah dan lambangnya itu SN. Kalau tadi lambang sukunya UN, itu lambang suku. Tapi kalau lambang deret SN ya, perhatikan beda antara deret dan barisan yang tadi. Contoh ya. Misalkan ini deret 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah dan seterusnya. Ini adalah barisan yang mempunyai aturan dalam bentuk deret, maka telah dipisahkan dengan tanda tambah. Contoh berikut 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10 tambah dan seterusnya ya. Berbeda dengan barisan yang tadi. Nah, contoh 2. Diketahui ada pola seperti ini ya. 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah dan seterusnya. Ini bisa kita lihat bahwa ini adalah pola untuk bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, 9, 11 dan seterusnya. Bertambah 2 angka 1 tambah 2 3 ya kan. Tentukan jumlah 2 suku yang pertama. B. Jumlah 5 suku yang pertama ya. Kita mulai dulu dengan jumlah 2 suku yang pertama. Sebelumnya tadi kita belajar bahwa kalau ini disebut U1, ini disebut U2 ya, suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat. Kalau di sini 9 berarti suku kelima. Yang ditanya jumlah 2 suku yang pertama, berarti ini suku pertama ditambah dengan suku kedua. Berarti jawabannya tadi dia minta jumlah 2 suku, berarti N-nya ini kita ganti dengan 2. S2 sama dengan 1 tambah 3 sama dengan 4. Yang B, jumlah 5 suku yang pertama, berarti harus S5 ya. S5 berarti 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9 ya. 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 sama dengan 25.